نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز من اتقاه وقد خاب من عصاه. Al-Mukarramun, para habaib, para alim ulama, para asatid wal asatidah, juga sahibul bait, keluarga besar yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin bulanan bersama guru kita Abu Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, juga yang di depan kita semuanya guru-guru mulia. Semoga beliau semuanya diberikan rahmat, diberikan kelancaran, keridhaan dalam semua segala urusannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kita semuanya yang sama-sama hadir di tempat ini, semoga kita mendapatkan cipratan barokah dari guru-guru kita, diberikan kita semuanya rezeki paham, diberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari para guru kita yang ada di depan kita ini semuanya. Silahkan persiapkan hatinya, penglihatannya, pendengarannya. Mohon untuk tenang ya, tidak ribut, untuk sama-sama menyimak dengan baik apa yang akan para guru kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Untuk yang pertama, kepada Abu Al-Habib Thohir, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberikan kita kenikmatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa diberikan istiqomah untuk mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, untuk bisa sholat berjamaah, untuk bisa mengingat Allah Ta'ala, dan juga bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang sangat luar biasa karena bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau setiap selesai sholat subuh, beliau berdoa dengan doa yang luar biasa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau kita lihat artinya sangat besar sekali. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang manfaat. Tadi kita sudah dengar dari Ustaz Tolha kajian fikihnya yang luar biasa. Tinggal kita amalkan ilman nafi'an. Kalau kita dengar aja masih ilman saja. Jadi kalau kita amalkan maka jadi nafi'an. Jadi tergantung pengamalannya. Lalu yang kedua, warizqan thayyiban, berikanlah kami rezeki yang baik, yang halal. Rezeki ini yang enak banyak, tapi yang halal Allah sudah kasih tahu yang mana yang halal, mana yang
yang haram. Kenapa pentingnya kehidupan kita dalam mengambil rezeki yang halal? Sebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man akal haram atau jawarihahu sya'am abah, yang artinya barang siapa yang berani-berani makan yang haram, maka akan taat, akan apa? Akan asot jawarihahu, akan bermaksiat kepada tubuhnya, mau atau tidak mau. Jadi ada sebuah eksperimen, tapi jangan dilakukan ya. Ada dulu kisahnya, ada eksperimennya ada orang yang ahli ibadah, temannya nih. Sekarang kan zaman apa nih, prank ya. Dulu juga ada ya. Dia pengen buktiin hadis dari Muhammad SAW yang barang siapa yang makan haram maka akan bermaksiat jawarihnya, mau atau tidak mau, terpaksa, jadi pasti dia bermaksiat. Jadi temannya nih pengen buktiin, dia masih temannya ini makanan yang tidak baik ya. Mungkin dia kasih makan punya temannya lain, diberikan sama dia. Tadinya dia rajin sholat, rajin ini, sama dia dikasihlah makanan yang haram tadi. Tahu-tahu ternyata benar. Allah berikan dia sifat malas untuk beribadah seperti biasa. Lalu dia ditanya sama teman tadi, kenapa kamu sekarang ibadahnya kok jadi apa? Kendur, tidak seperti biasanya. Ternyata dikasih tahu sama temannya, kamu tadi saya kasih makanan yang tidak baik. Itu makanan si A, maka kamu harus minta maaf. Saya udah minta sama si A untuk meridhoinya. Ketika sudah dapat ridho teman tadi, dia langsung ibadahnya normal kembali. Jadi sangat bahaya sekali. Jadi kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan yang terakhir, yang paling inti adalah amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ini sangat penting sekali ya. Amal yang diterima oleh Allah Ta'ala yang selalu kita harapkan. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, malaikat ini yata'aqamu fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin nahar. Malaikat ini setiap hari ini setoran, bukan setoran gaji tapi setoran amal. Kapan itu? Bergantian. Malaikat pagi ada shift malam, ada shift pagi. Kapan itu? Adapun shift pagi itu jam berapa? Subuh. Mereka lihat siapa yang sholat subuh, catat namanya. Wa malaikatun bin nahar, bil-laili wa bin nahar. Bin nahar dikatakan sebelumnya apa? Setelah sholat asar. Jadi subuh masih dikatakan malam, sholat asar masih dikategorikan pagi. Jadi gimana? Apa dari arti hadis ini? Apabila ada kesalahan di antara apa? Di antara sholat zuhur sama sholat asar, maka Allah ampuni. Jadi di sini adalah harapan kita adalah amal yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala ya. Sering kita dengar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Itulah doa agar dikabulkan amal kita. Ada sebuah kisah zaman dulu kan panjang umurnya ya. Kalau zaman sekarang Nabi Muhammad sudah masih tahu kepada kita amal umati baina sitin wasab sab'in ya. Kita mau dapetin yang 200 tahun nggak ada, karena sudah dikasih tahu sama Rasulullah SAW umurnya umat Rasulullah SAW itu di antara 60 atau 70. Kira-kira ada enaknya apa ada susahnya kalau umurnya 60 atau 70? Sebenarnya ada hikmahnya ya. Coba kalau zaman dulu, orang-orang zaman dulu pengen mati susah banget, umurnya 1000 tahun. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam? Dakwahnya 1000 tahun, illa 50 aman.
Ya, seperti dalam Al-Quran Al-Karim, Nabi Allah Nuh dakwahnya 1000 tahun, illa khamsina aman, kecuali 50 tahun. Berapa? 950 tahun dakwah untuk mengajak orang masuk Islam. Yang berimannya berapa? 50 laki-laki, kalau nggak salah 50 perempuan. Nah kalau kita kira-kira ngajak orang dapat situ marah nggak kira-kira? Oh sudah marahnya luar biasa. Itu juga dalam soal ibadahnya. Umat zaman dulu ibadahnya sulit. Mereka sholat terus jadi Nabi Muhammad SAW melihat kalau dikasih umur panjang kesian, tapi juga diberikan umur yang berkah. Kita banyak sekali contoh-contoh umur berkah gimana? Banyak sekali kita melakukan aktivitas ibadah sedikit tapi gede. Contohnya aja kalau di bulan Ramadan, berapa puluh tahun kalau kita dapat Lailatul Qadar? 80 min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Ada yang mengatakan 60 tahun ya. Berarti kalau kita setiap tahun dapat Lailatul Qadar, berarti berapa puluh tahun kita dapat keberkahan umur tersebut. Jadi ada orang, kisah orang terdahulu, dia beribadahnya berapa puluh tahun? 500 tahun. Kembali ke kisahnya lagi. 500 tahun ibadah. Orang tersebut dia sudah menyangka dia sudah mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Ini sudah senang nih kira-kira, ibadah terus kerjaannya, tidak ada maksiatnya. Walaupun ada maksiat tapi dia langsung istighfar kepada Allah Ta'ala. 500 tahun. Ketika dia sudah meninggal, malaikat nanya sama dia, Bapak masuk surganya gara-gara apa nih kira-kira? Ya pasti karena ibadah saya, benar nggak kira-kira? 500 tahun ibadahnya, 500 tahun ya pasti karena ibadahnya. Ya jelas, kita juga pasti gitu kan. 500 tahun karena ibadahnya saya bisa masuk surga. Tetapi apa? Dapat pesan dari Allah Ta'ala, masukkan dia ke neraka. Kaget gak kira-kira? Kaget, kenapa? Karena bahwasanya malaikat disuruh Allah Ta'ala untuk menimbang amalnya 500 tahun sama satu mata saja. Satu mata sama ibadah 500 tahun. Setelah ditimbang apa? Setelah ditimbang ternyata mata yang tadi lebih berat daripada 500 tahun. Jadi malaikat tersebut mendapat tugas oleh Allah Ta'ala untuk masukkan dia ke api neraka. Dia hanya mikir-mikir, orang tersebut mikir-mikir bagaimana nih kalau saya diam terus, saya bisa masuk neraka. Dia diseret ke malaikat masuk neraka, akhirnya dia langsung, ya udahlah kalau gitu saya masuk surga dengan rahmat Allah Ta'ala. Nggak jadi masuk nerakanya. Alhamdulillah. Jadi di sini adalah intinya kita selalu mengharapkan Allah Ta'ala akan mendapatkan gobulnya ibadah kita. Karena yang namanya ibadah kita dikabul itu bukan karena apa? Bukan sama gara-gara si A atau si B, bukan karena si A atau si B teman kita. Dan juga banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa mengukurkan pahala kita. Contohnya apa? Ibadah karena pengen dilihat sama temannya, yaitu dengan riya, bahaya nih. Atau juga kebalikannya, asyirkul khofi, yaitu orang yang takut ibadah gara-gara orang. Ibadah takut gara-gara orang, ngapain? Salah juga. Jadi kembalinya harus kepada Allah. Ada ibu ini, ada siapapun, ada teman kita siapapun, tetap ibadah ya ibadah. Ngapain terus orang? Ini baru namanya konsisten.
Mau ada siapa yang datang, ada siapa, tugasnya dia dalam ibadahnya, emang rutinnya dia baca Qurannya sehari 1 juz, dia tetap ibadah. Nggak ada istilahnya dia meninggalkannya gara-gara si A atau si B. Ini namanya. Kenapa? Kalau kita melakukan riya kepada orang lain di hari kiamat, dia meminta pahala kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya dulu pernah ngaji dulu nih, salat sunnahnya sehari berapa, semuanya dilakukan, salat duhanya dan lain dilakukan, pahalanya mana nih, kok nggak ada di buku amal saya. Kaget dia. Ternyata apa yang terjadi, kamu kan kemarin waktu ngaji, waktu ibadah, niatnya karena siapa? Contohnya apa? Pas ada temennya, artinya Budi lah ya, dikecukin suara ngajinya. Pas Budinya keluar, soalnya ada namanya Budi ada ya. Pas Budinya keluar, jadi kecil lagi. Nah ini namanya dia. Jadi dia udah ngarep pahala ibadah berjus-jus atau berkotam-kotaman itu, pas dilihat di buku amalnya nggak ada. Jadi kejadiannya kamu waktu itu ada si A atau si B, kamu ibadahnya karena riya. Sekarang minta tuh sama si A sama si B, kaget dia. Nah, ini berarti termasuk yang menggugurkan ibadah. Ini masalah ibadah baca Quran atau ibadah lain. Adapun ibadah yang menggugurkan dari ibadah sedekah apa? Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Bukan hanya riya saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan ibadah kalian dengan manni wal adha. Bukan hanya riya saja. Apa itu manni wal adha? Man itu kalau bahasa Indonesia itu mungkin ya, sudah ngasih dia mungkin walaupun udah puluhan tahun misalnya, dulu saya pernah kasih kamu 2.000, udah rusak langsung pahalanya. Itu namanya mungkin. Sudah kita kasih, kita ikhlaskan, gak usah kita ukir-ukir lagi. Walaupun sebesar apapun, gak usah diukir-ukir, sudah. Biar ibadah kita aman, gak hilang, hangus terbakar. Yang kedua apa? Al-adha. Ada ini artinya apa? Gangguan. Gimana gangguan ini maksudnya? Contohnya ada orang datang kepada kita, Assalamualaikum, sumbangan apa gimana? Seringan masuk-masuk, ngasihnya sambil apa? Lu sumbang dulu. Itu namanya ada. Ada itu cacian atau lainnya. Itu bisa menggugurkan amal. Tapi apa yang diajarkan oleh Rasul, oleh Allah Ta'ala kepada kita bagi orang yang memberikan, Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Duha, wa ammasaila wala tanhar. Ini surah Al-Duha. Kalau ada yang minta-minta jangan dibentak. Kalau nggak ada ya udah dibilang aja nggak ada. Karena dengan kebentak tadi bisa menggugurkan ibadah kita. Jadi insyaallah dengan tadi ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, dan juga ibadah yang gobur ini adalah yang selalu kita minta kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan sedikit ini bisa manfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk kalian. Akhirnya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن
أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم. النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam yang penuh dengan keberkahan ini. Allah berikan kesempatan kepada kita dari maghrib tadi kita sholat berjamaah, mendengarkan ilmu fikih, mendengarkan, kemudian barusan kita mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kemudian insyaallah selepas ini juga kita akan tanya jawab seputar hal ehwal yang terjadi di dalam kehidupan kita dan di dalam muamalah kita sehari-hari. Terkadang kita berpikir bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang akan selamat tanpa ada usaha, padahal mustahil. Ya, permata itu 1%, miliar itu 1% anugerah, tapi 99%-nya dari usaha. Ya, 99%-nya dari usaha. Seseorang menganggap bahwa dirinya akan menggapai surganya Allah, mimpi tanpa ada usaha. Mimpi hidup terus, wah saya bangun tidur, makan, nyantai, nonton sinetron, nangis, ketawa, tidur, bangun lagi, terus pengen masuk surga.
Yang dilakukan cuma yang wajib-wajib saja, itu pun kalau dilakukan. Terus kepedean masuk surga, enggak mungkin. Tanpa ada usaha maka seseorang tidak akan pernah menggapai sesuatu yang Allah sudah siapkan kepadanya. Nah, katanya tarumu izzan wa tanamu laylan yaghusul bahra matlaban la'ani. Orang yang dia berharap untuk mendapatkan mutiara, dia harus tenggelam dulu baru bisa mendapatkannya. Artinya Allah ingin memberikan kepada kita satu contoh bahwa manusia itu lemah. 24 jam, 2 jam Allah sepertinya sudah sangat lama. Sepertinya saya sudah boros banget ini buat agama. Nah, 2 jam buat agama, dia akan mengatakan di dalam dirinya bahwa saya sudah terlalu boros. Ya udah kelamaan ini. Ya, sudah terlalu banyak yang saya dengar ini. Ya, sudah kelamaan ya, tingkahnya saya di majelis ilmu sudah kelamaan ya. Nah, itu membuktikan bahwa memang kita ini adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Sadar diri saja, kita ini jauh sekali dari kata sempurna. Sholat aja khusyuknya belum ada. Untuk kita bermadhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mewajibkan ataupun tidak menjadikan khusyuk di antara syarat sholat. Imam Abu Hanifah menjadikan khusyuk termasuk rukun di dalam sholat. Berarti kalau nggak khusyuk nggak sah sholat. Orang kita kemana baru Allahu Akbar, otak udah kemana-mana. Ya, belum baca Fatihah, otak sudah kemana-mana. Apalagi kalau sudah baca Fatihah, apalagi kalau sudah ruku, sudah sujud, oh otak ke sini. Habis ini mau ngapain ya? Ya, habis ini ngapain ya? Tadi kita ngapain ya? Terus kira-kira ini, kira-kira semuanya masuk dalam otak pikiran kita. Terus mau masuk surga. Hai orang yang beriman, kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Oke. Kata Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian kira bahwa sesungguhnya saya yang menciptakan kalian hanya untuk begini-begini saja, tidak ada sesuatu yang saya inginkan? Kata Allah, abad, sesuatu yang terbuang begitu saja. Tidak, kalian akan kembali ke Allah. Kalian pasti akan kembali. Semua kita, semua. Ya, saya, kamu, dia, mereka, kalian semuanya akan merasakan kematian. Dan semua di antara kita meyakini itu 100%. Tapi emangnya apa pikirnya bahwa setan itu pintar banget bikin kita lalai. Sesuatu yang kita sudah pasti yakini kita akan melewatinya. Tapi kita tak pernah mikir tentang hal tersebut. Makanya Rasulullah SAW katakan apa? Aksiru bidikri hadhihi lezat. Rasulullah perbanyak mengingat pelebur kelezatan. Pikirin mati perlu. Kenapa? Karena kita yakin pasti mati. Yakin ini. Bukan keraguan, bukan mengira-ngira. Yakin. Orang makan pasti kenyang. Ya, orang minum pasti lepas dahaga. Orang yang namanya manusia pasti mati. Betul atau tidak? Mati. Saya yakin mati. Ya yakin, semua di antara kita yakin mati. Bapak kita mati, kakek kita mati, tetangga kita mati, orang kampung kita mati, pegawai kita mati, bos kita mati, dokter kita yang ngobatin kita mati. Bangga sekali kalau sudah punya kenalan dokternya aja mati. Kata sebagian ulama kita, ya, mereka di dalam kata bijaknya mengatakan bahwa sebagian orang mengatakan kepada saya, ayo berobat ke sana, berobat kemari. Saya pikir bahwa sesungguhnya pada zaman umat terdahulu mereka memiliki dokter-dokter yang mulia, yang hebat, agung, yang kuasa. Nabi saya tidak bertanya kemana yang orang-orang hebat pada masa itu. Orang yang ngobatinya itu pada tewas. Fir'aun dengan kekayaan yang luar biasa memiliki satu istana khusus untuk orang-orang yang ngobatin dia. Jangan tanya di mana Fir'aunnya, yang tukang ngobatinnya aja udah pada mati.
Yang tugas obatinnya aja sudah pada mati. Intinya apa? Ya, setan pintar bikin kita lalai. Sesuatu yang kita yakin akan kita lalui, kita lupa. Makanya ya, kita beruntung sekali. Allah masih memberikan kepada kita fasilitas untuk mengingat Allah. Gak semua orang dapetin, ibu-ibu, gak semua orang. Allah kasih kemudahan, bisa kumpul bareng-bareng, bisa baca Al-Quran, bisa baca hadis Nabi, bisa dengar ya nasihat-nasihat langsung dari orang-orang yang mengambil ilmu dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Gak gampang. Habib yakin kita ini makhluk-makhluk pilihan Allah. Kita ini semua yang hadir pada malam hari ini adalah makhluk pilihan Allah. Kalau tidak dipilih sama Allah, mana mungkin telinga kita dipermudah oleh Allah untuk mendengar hal-hal yang baik. Ya, kata Rasulullah SAW, orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya maka dipermudah untuk menuntut ilmu. Berarti Allah pengen kebaikan kepada hamba tersebut. Ya, makanya ya kita syukuri nikmat tersebut. Syukurinya dengan apa? Dengan istiqomah. Saya mau istiqomah. Ya, orang yang kalau sudah mendapatkan kebaikan pasti bakalan dapat musibah, diuji. Allah pengen lihat. Manusia diciptakan pasti diuji. Kalau dia soleh tanpa diuji. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, orang yang paling banyak mendapatkan musibah siapa? Al-Anbiya, para nabi. Yang paling banyak dapat musibah siapa? Nabi. Loh, emang Nabi gak dekat sama Allah? Nabi-nabi itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah, tapi musibahnya paling banyak. Kata Rasul, tsummal awliya, kemudian para wali-wali. Mereka adalah orang yang paling banyak mendapatkan musibah dari Allah. Tsummal amthalu fal amthal. Kata Rasulullah, kemudian siapa yang mendapatkan musibah banyak? Semakin taat seseorang kepada Allah, semakin musibahnya banyak. Semakin seseorang tidak taat kepada Allah, semakin tidak akan dihampiri oleh musibah. Kayak Fir'aun, tahu Fir'aun? Tahu dari mana? Oh, namanya aja. Fir'aun diriwayatkan bahwa dia tidak pernah sakit sama sekali. Sakit gak pernah. Uang banyak, harta melimpah. Korun yang memiliki harta yang begitu hebat saja anak buahnya. Banyak hartanya, mau ngapa-ngapain enak. Ya. Ada barang baru di mall, jangankan barang yang mallnya gue beli, kata Fir'aun. Banyak hartanya, hamba saya di mana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala inginkan siksaan yang abadi baginya. Hidup paling gak lama 60 tahun, udah 10 tahun, udah 20 tahun, udah 30 tahun, udah 40 tahun, sudah 50 tahun. Aduh, tinggal bayi-bayinya saja ini. Sudah tinggal bayi-bayinya saja. Waktu kita gak banyak. Tapi kalau sudah masuk kubur, dikunci. Nah, sudah gak bisa balik lagi. Ayo, mau ngapain? Mau taat, sholat udah gak dianggap. Mau sedekah, mau gimana mau sedekah, udah gak dianggap sedekah kita. Mau zakat, gak dianggap. Allah berikan cahaya dengan apa yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia. Ini ya Allah berikan kebahagiaan, karena dia suka kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Majelis ilmu dia rajin, dengar Al-Quran dia rajin, dengar ayat suci Al-Quran, dengar hadis Nabi dia rajin. Ini bukan dongeng, tapi cerita yang kelak di pada mahsyar akan kalian ingat. Ya, ini bukan dongeng, bukan cerita. Nampak seperti ini hal yang biasa, bisa jadi merubah kehidupan kita kelak. Di dunia ini tempatnya musibah. Makanya para nabi mereka mendapatkan musibah. Ada yang bilang, saya gak kuat nih dapat musibah. Saya kan hidup di dunia, saya pengennya senang, bukankah orang soleh senang? Ya. Apakah gara-gara musibah ini menunjukkan bahwa saya adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah? Musibah itu bukan keburukan,
Kalau saja musibah adalah keburukan, tentu Nabi Muhammad tidak akan mungkin Allah berikan musibah. Tapi Nabi Muhammad belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Nabi Muhammad baru berusia 6 tahun, ibunya meninggal. Nabi Muhammad baru berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Kalau kita mungkin kadang-kadang stres, ibu kita meninggal, abah kita sudah stres, otak, wah pokoknya saya nggak terima, saya sudah banyak berusaha menjadi orang yang baik, tapi kok kenapa saya? Nabi Muhammad, makhluk pilihan Allah, manusia terbaik, disepakati oleh umat, semuanya sepakat, bahkan orang kafir saja menjadikan Nabi Muhammad nomor pertama orang yang memiliki pengaruh besar di dunia. Disepakati di dunia dan di akhirat. Belum lahir aja dapat musibah. Usia 6 tahun ibunya meninggal, usia 8 tahun kakeknya meninggal. Jika musibah dikaitkan dengan mulia atau tidak mulianya seseorang, tentu Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak akan pernah dapat musibah. Tapi Nabi Muhammad dapat musibah atau tidak? Dapat. Banyak musibah. Di kampungnya sendiri diusir. Kita kalau di kampung kita diomelin orang aja, diomongin orang, kita langsung bilang, enak sih kampung aing ya. Mau ngapain kamu? Jadi kampung saya, kamu berani apa? Kita tiba-tiba langsung naik darah. Nabi Muhammad bukan diomongin, dikeluarin dari kampungnya sendiri, dihinakan, dilempari. Saya cerita Nabi Muhammad ya, dihinakan seperti itu bukan berarti saya ngajak kalian untuk kesian sama Nabi Muhammad. Tidak perlu dikasihani. Nabi Muhammad memiliki kemuliaan yang begitu hebat. Yang diceritakan ya, harus nangis kalau cerita Nabi Muhammad sedih. Enggak sedih, Nabi Muhammad bahagia kok. Yang sedih itu kita. Jadi enggak diajak orang-orang untuk sedih tentang Nabi Muhammad. Ya, buat apa? Ya. Kepada Nabi Muhammad itu cinta kita memang dari dalam hati, bukan gara-gara kasihan. Ini enggak sengaja umat dibikin kasihan dulu sama Nabi Muhammad. Ya, sedih tahu belum lahir, ya, ayahnya sudah meninggal, baru masih kecil, ibunya meninggal, supaya orang kasihan sama Nabi kemudian cinta. Enggak begitu cara mengajar kita kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi tidak perlu dikasihan. Nabi Muhammad memiliki kemuliaan dunia akhirat. Makanya kalau dilihat kemuliaan seseorang atau tidak mulianya seseorang daripada musibah, tentu Nabi Muhammad adalah makhluk yang tidak akan pernah memiliki musibah. Tapi itu tidak terjadi. Ya, jadi terima sajalah musibah. Karena musibah itu pasti akan datang. Saya sering katakan, jangan katakan kepada Allah, ya Allah, saya tidak mau musibah. Tapi katakan, ya Allah, jadikanlah saya bijak di dalam keluar dari musibah. Karena kalau musibah minta ditiadakan, berarti nggak mungkin. Orang kita baru lahir aja udah oe-oe, udah nangis kita baru lahir, betul kan? Iya, masalah pasti ada. Kalau nggak dari suami, dari anak, dari istri, dari tetangga, dari teman, pasti bakalan setiap hari ada musibah. Pasti bakalan ada masalah. Ini kita namanya manusia. Yang saya bilang tadi apa? Baru lahir aja udah nangis-nangis kita. Artinya memang kehidupan kita ini penuh dengan masalah, penuh dengan musibah. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang bijak di dalam ya, keluar dari satu masalah. Ya, jangan sampai membuat dia stres, jangan sampai membuat dia gila, jangan sampai membuat dia ngomong sendiri, kumaha damang, ya, jangan sampai begitu. Ya, orang yang bersama Allah tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Jadi buat ibu-ibu nih, buat bapak-bapak yang lagi sumpah, lagi seperti banyak musibah, ingat bahwa Nabi Muhammad juga dapat musibah. Jadi kita punya musibah bukan sendirian. Semua manusia, semuanya tanpa terkecuali, semuanya punya musibah, punya masalah. Jangan sampai jatuh, udah ngomong, kamu gak bakal pernah tahu apa yang aku rasain. Sampai lebay banget begitu ya. Padahal semua manusia punya musibah, cuman warnanya aja beda-beda. Semuanya, bahkan kamu curhat sama satu orang, dia juga punya musibah sebenarnya. Cuma musibahnya berbeda, masalahnya berbeda. Sampai ngomong, semua manusia gak bakalan tahu apa yang saya derita. Ya.
Itu nggak benar ya. Jadi setiap manusia kita pasti punya masalah, punya musibah. Dan orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang bijak di dalam menanggapi satu masalah dan musibah. Jangan jalan keluar. Saya yakin ya, yang rajin majlis ta'lim, majlis ilmu seperti ini Allah berikan kemudahan. Kemudahan di dunia dan di akhirat. Kemudahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dunia kita dipermudah, bisa duduk terus menerus, hati tenang, tentram kalau dekat sama orang soleh. Kalau ngomong sama orang-orang yang tidak dekat kepada Allah, yang diomongin itu aja, nggak nambah keimanan, nggak nambah kerajinan kita dalam beribadah, tidak nambah pahala kita. Tapi kalau duduk sama orang soleh, kadang-kadang sebentar saja hati berasa adem. Ya Allah, betul, saya ini pengen jadi orang soleh. Usia saya nggak lama lagi. Saya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 60. Ya Allah, berapa sisa usia saya? Bahkan orang yang di bawah saya umurnya banyak yang sudah meninggal. Ya Allah, nah, usia saya tinggal berapa lama lagi? Kalau saya tidak kumpulkan untuk mendapat kebaikan di akhirat, lalu untuk apa hidup saya? Untuk apa hidup saya? Sama seperti binatang. Sama seperti binatang. Makan, buang air, kemudian bersetubuh sama istrinya, kemudian selesai, keluar anak lagi, kemudian makan lagi, minum lagi, ya, cari sesuatu, cari kerjaan, cari gaji, kemudian udah begitu saja kerjaan saya. Apa bedanya saya sama binatang? Betul atau tidak? Iya, tidak ada bedanya. Tapi orang yang cerdas, orang yang pintar, kata Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang bekerja, tapi hasil yang dia inginkan bukan sekarang, untuk kehidupan di saat dia sudah tidak bisa kerja lagi. Orang yang cerdas adalah orang yang mencari kerjaan sekarang, dia kumpulkan hasilnya kapan? Untuk kapan? Untuk ketika dia sudah tidak punya kerjaan lagi. Itu orang hebat. Dia bisa menimbang, karena dia tahu, saya kalau udah tua, udah gak punya harta, contoh dunia yang gampang, udah tua, gak punya harta, miskin, sakit-sakitan, kira-kira siapa yang mau dekat sama kita? Bahkan anak kita aja kadang-kadang lupa. Udah malas, sudah ngurusin kita, udah capek ini. Kadang-kadang karena gak enak saja sama orang ini, dia tinggal sama kita orang tua. Kita kasih makan seadanya, semua. Nah, kalau dia cerdas, dia pintar, di saat saya sudah tidak mampu untuk melakukan apapun, kalau saya memiliki harta yang banyak, semua orang tetap mendekat sama saya. Apalagi saya punya pengacara, semua orang tahu kalau harta ini adalah harta saya. Wah, mau sejelek apa kamu, semua orang bakalan deketin kamu. Kenapa? Karena kamu cerdas. Di saat saya sudah tidak mampu untuk bergerak, bekerja, saya punya harta yang banyak. Itu menjadi pergerakan saya, menjadi sesuatu yang bisa saya andalkan. Begitu juga di akhirat. Harusnya itu yang lebih kita pikirkan. Di akhirat kita udah gak bisa kerja sama sekali. Di dunia kita masih bisa ngomong, maju sana, mundur sini. Di akhirat sudah gak bisa, dan gak bisa balik ke dunia. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab, tahu Sayyidina Umar, sahabat Nabi Umar bin Khattab, beliau bilang apa? Laitani kabasan sambaluni ahli fadabahuni. Andai saja saya cuma seekor kambing. Saya berandai, Sayyidina Umar berandai dari seekor kambing. Andai saja saya seekor kambing yang digemukkan oleh keluarga saya, kemudian dipotong, udah selesai, urusannya mati, udah nggak ada lagi pertanggungjawaban di akhirat. Tapi kita enggak, kita manusia. Kalau sudah mati, dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kalau bagus maka kebaikan, kalau buruk maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam ini malam yang penuh dengan kebahagiaan, hadir di antara kita Habib Tahir di majlis bulanan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Ada juga Ustaz Fattah, ada di Bandung Ustaz Talha guru kita bersama sebagaimana biasa. Ada Ustaz Ria juga dari Jakarta ikut hadir, tapi waktunya sudah terlalu malam. Kalau ikut berbicara mungkin terlalu malam sekali Ustaz Ria. Ya, tapi kita harap dengan kehadirannya membawa rezeki kepada kita. Rezeki dunia, rezeki akhirat. Karena tamu itu membawa rezeki, tamu itu membawa rezeki.
Terkadang kita ngerasa bahwa kita ini keluar uang gara-gara nabung, padahal mereka ini pancing kita untuk mendapatkan rezeki yang jauh lebih besar tanpa kita rasakan. Ada juga Ustaz Fauzan Daulay, ini dia punya adik artis namanya Syakir Daulay, ya, pemain film. Abangnya jago baca Quran, wah luar biasa bacaannya. Sekarang tinggal bersama saya di Ribat Garut, di Salah Gedang, di Warung Peti. Ya, doakan juga ini si jomblo ini, mudah-mudahan semakin apa namanya khusyuk di dalam belajar. Biar belajar dulu lah ya. Yang mau ambil mantu jangan sekarang lah, nanti 2 tahun lagi mungkin sudah siap, insya Allah selesai belajarnya. Siapa tahu jodohnya sih. Ya, mudah-mudahan Allah berikan ya kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini keberkahan dari keberkahan ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir posisi saya tadi di Cilawu dan ada jalan dan juga ada masalah tadi, jadi permohonan maaf. Tapi alhamdulillah ya, dengan segala sesuatu yang Allah sudah atur ini, jadi kita dapat ilmunya lebih banyak. Ya, kita dapat ilmunya lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir mungkin ada yang mau bertanya, 1 atau 2 pertanyaan mungkin kita jawab. Dari yang tadi pelajaran fikih atau tadi apa yang diutarakan oleh Habib Thalib juga, atau dari saya atau dari bacaan Al-Quran, ada yang mau ditanyakan silakan. Mama, silakan Mama. Mau tanya Mama. Waalaikumsalam. Wah, istiqomah nih nanya. Oke, sebagian orang yang bercinta terkadang dicubit oleh kekasihnya, dia merasa bahwa ini bukan cubitan. Aduh, seru banget sih diginiin sama kamu, ya kan? Tapi kalau sama musuhnya dilempar atau dicubit, dia akan mengatakan bahwa ini adalah musibah yang terbesar. Kurang ajar kamu menghinakan saya. Betul atau tidak? Di dalam perjuangan, ya, di dalam perjuangan bagi seorang pecinta, berkorban adalah keindahan dan dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang dia perjuangkan untuk orang yang dicintai. Maka dia tidak akan pernah menganggap itu adalah kehinaan. Justru dia merasa mulia ketika dia berjuang untuk orang yang dicintai. Sebagian orang yang tidak paham masalah cinta, dia akan menganggap bahwa ini adalah, wah ini dihinakan, ini dihinakan, ini. Tapi kalau kita misalnya mencintai orang yang kita cintai dan kita berjuang untuk orang tersebut, ya, kita akan beranggapan bahwa kita adalah orang yang mulia dan sedang berjuang kepada orang yang kita cintai. Dan juga para sahabat tadi, ya, relatif. Kehinaan itu tergantung orang-orang. Terkadang sebagian orang makan dengan menu yang biasa, bagi dia adalah yang luar biasa. Sebagian orang makan dengan makanan yang luar biasa dianggap biasa juga. Kebalikannya begitu. Ya, jadi setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Jadi kalau dia lihat bahwa sesungguhnya ini adalah kehinaan, bagi orang yang bercinta dia akan ini bukan kehinaan, bahkan ini adalah keindahan di dalam berjuang. Jadi tidak ada kehinaan sama sekali di dalam perjuangan, dan itu menunjukkan kemuliaan seseorang yang berjuang di dalam Allah. Jadi saya ini sedang menunjukkan kalau saya ini benar-benar cinta sama Allah. Masa itu hina? Ya, tentu itu bukanlah kehinaan. Ya, itu adalah perjuangan yang hebat. Semakin kamu berjuang, ya, dia mengatakan bahwa saya rela menyeberangi lautan, saya rela mendaki gunung demi bisa melihat wajahmu. Bagi orang yang tidak paham, ngapain sih jauh-jauh ke sana banyak cewek yang lebih cakep di sini? Nah, karena apa? Karena dia melihat dengan kacamata dia. Tapi kalau orang yang melihat, wah ini perjuangan yang luar biasa, itu bukan kehinaan bagi orang yang bercinta. Nah, insya Allah. Sehari. Apa arti kata daripada musibah itu? Atau definisinya apa musibah? Musibah, kata Rasulullah SAW, musibah adalah sesuatu yang membuat kamu terganggu. Setiap gangguan yang kamu rasakan itu adalah musibah. Bahkan dikatakan
ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika itu di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat, kalau kata kita ini biasanya kalau lampu zaman dulu itu apa, lilin terus pakai gas, ya, petromak ya namanya, ya, kurang lebih seperti itulah. Ketika itu mati di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW katakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kok beginian doang bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata Rasulullah SAW, musibah adalah yang membuat hatimu terusik. Musibah adalah yang membuat hatimu terusik. Ada adza. Maka segala sesuatu yang membuat kau terusik itu adalah musibah. Berarti mati lampu juga itu musibah. Dan Allah memuji alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi segala sesuatu yang membuat hati kita terusik itu adalah musibah. Ya, semakin besar rasa yang kita rasakan dalam hati kita, semakin besar musibah itu. Ya, semuanya. Ya, semua segala sesuatu yang membuat hati kita terusik itu adalah musibah. Ayat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar cerita kisah Nabi. Ada dua pemuda yang ikut berperang. Yang satunya meninggal, masih sakit. Tapi yang satu setahun kemudian baru meninggal. Nah, kata dalam cerita itu, katanya menurut kisahnya, kenapa yang duluan masuk surga itu yang setahun setelah meninggal yang satunya? Dalam cerita itu ada apa? Kok nggak mati saya dulu yang masuk surga? Kenapa yang sesudahnya setahun sesudah wafat? Kalau ceritanya memang pernah dengar. Ya, mungkin karena terbatasnya bacaan Habib dalam hadis atau kisah-kisah Rasulullah SAW yang belum dibaca. Jadi orang yang kalau misalnya meninggal di dalam ma'arakah itu disebutkan bahwa dia adalah meninggal dalam keadaan syahid. Adapun orang yang sudah keluar dari ma'arakah, ini ada khilaf antara ulama. Apakah dia termasuk orang yang mati dalam keadaan syahid kalau terluka dari luka yang pernah dia rasakan di peperangan, satu peperangan. Contohnya Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Rasulullah SAW yang terluka kemudian meninggal ya, setelah peperangan tersebut, tapi tidak dikategorikan orang yang meninggal dalam keadaan syahid dan dimandikan kemudian disolatkan. Jadi pahalanya tentu pahala orang yang meninggal dalam keadaan syahid lebih besar daripada orang lain. Tapi tergantung. Rasulullah SAW banyak memberikan pelajaran. Contohnya Rasulullah SAW katakan kepada sahabat-sahabat, mau melihat nggak ahli neraka? Kata sahabat, ya Rasulullah, ada. Kata Rasulullah, lihat. Akhirnya ada seorang yang dia berjuang. Jadi posisinya awal ceritanya ini, sahabat lagi ngumpul melihat orang yang semangat di dalam peperangan. Akhirnya semuanya memuji orang ini karena giat di dalam peperangan, kemudian semangat. Sampai Rasulullah SAW katakan, jangan terlalu lebihan puji dia. Kamu lihat akan akhir daripada kehidupannya. Ternyata setelah itu betul. Dia perang, akhirnya terluka. Dia nggak kuat dengan lukanya, maka dia ambil pedang, dia bunuh diri. Kalau itu ada ceritanya, maka dia bunuh diri. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri, meninggalnya su'ul khotimah. Terkadang kita tertipu dengan ya kehebatan seseorang, rajinnya seorang, tapi akhir daripada hayat seorang kita tidak pernah tahu. Nah, insyaallah ceritanya nanti kita kasih cari tahu lagi lah. Tapi inti dari pertanyaannya itu apa? Cuma pengen ini aja, pengen dibahas gitu. Emang kan mati syahid itu kan orang akhiran juga mati syahid. Beda. Mati syahidnya terkadang kita ini ya terkadang ya, kita mengira bahwa segala sesuatu itu sama. Kalau orang yang meninggal mati syahid lahiran, dia serupakan dengan mati syahid di dalam peperangan di jalan Allah, maka orang-orang akan mengatakan
baca surat Al-Ikhlas 3 kali sudah cukup seperti khataman satu Al-Quran. Nah, ini bahaya. Sama tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa. Ya, kata Rasulullah, orang yang baca qul 3 kali sama seperti khataman satu Al-Quran. Satu orang capek-capek dia baca khataman Al-Quran 30 juz, dia baca qul 3 kali. Terus dia bilang, apa bedanya aing yang sia? Ngomongnya begitu lagi. Apa bedanya saya sama kamu? Gak ada beda. Orang saya juga baca khataman satu Al-Quran. Nabi Muhammad loh yang bilang. Ya, jadi memang sama tapi tidak serupa. Orang meninggal dalam keadaan syahid ya berbeda dengan orang yang meninggal gara-gara kebakaran. Walaupun diserupakan namanya di dunia syahid, ya syahidul akhirah, tapi tetap beda. Orang yang meninggal syahid dunia akhirat itu beda. Yang satu ya, dia berperang, mengeluarkan harta, kemudian dan lain sebagainya, ya dapat pahala dari setiap apa yang dia lakukan. Ya, sementara hal duniawi kalau tidak diniatkan maka tidak dapat pahala. Ya, meninggalnya tidak dapat pahala kecuali ya pahala syahidnya saja. Tapi yang lebih-lebihnya bonusnya terkadang ini gajinya cuma 1,5 juta, tapi bonus-bonusnya sampai bikin dia sampai 10 juta. Nah ini nih yang didapatkan oleh orang-orang yang seperti itu, walaupun namanya sama, tapi bonusnya tetap beda. Tapi itu di dalam yang satu masuk surganya duluan, yang saya belakang. Jadi barangkali di situ ada amal-amal yang istimewa di hadapan Allah. Kenapa kok dia duluan? Gitu saya ingin tahu. Ceritanya saya belum tahu, jadi nggak bisa. Nanti coba dicari tahu dulu ya, kita cek. Kadang-kadang kita ini ya mendengar cerita-cerita yang sebenarnya dinisbatkan kepada Nabi padahal tidak ada kisah tersebut ya. Apalagi sesuatu yang ya jauh dari kenyataan, hal-hal kisah-kisah seperti itu kalau di dalam ilmu hadis amaratul wad'i, yaitu tanda-tanda bahwa dusta di dalam hadisnya. Tapi Allah kita coba cari, nanti kita cek insyaallah. Seperti ini hadis kan bulan ini kan bulan Rajab. kan ada yang mengatakan puasa sehari atau beberapa hari itu kan pahalanya lebih masuk surga. Tapi kan kalau misalnya orang awam mendengar itu kan ya kan puasa bulan Ramadan nggak puasa juga gitu kan berarti juga udah dapat pahalanya besar sekali. Gitu. Siapa yang menjamin Ada hadisnya yang puasa bulan? Iya. Kalau misalnya orang yang berkata bahwa mending saya begini, mending saya begitu, siapa yang menjamin kamu bisa hidup sampai hari besok? Siapa yang menjamin? Kalau mending-mending gak ada, pahala itu dikejar. Sama seperti orang yang mengatakan bahwa saya daripada satu khatam 30 juz Al-Quran, mending saya baca 3 kali, kan sama juga ya. Orang Nabi Muhammad yang bilang, hadisnya sahih lagi. Nabi Muhammad bilang bahwa baca qul 3 kali sama seperti baca khatam satu. Buat apa sih khatam Al-Quran? Ya beda. Pahala wajib sama pahala sunnah beda. Baca Quran menghabiskan waktu sampai 30 juz dengan orang yang baca cuma 1 menit ya beda. Ya, seperti yang tadi saya katakan, dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Iya, mendapatkan surga. Kalau dia betul-betul ikhlas kepada Allah, tentu beda kelas ekonomi sama kelas VIP. Kalau hanya pengen sekedar segitu saja ya silahkan masuk ya masuk, tapi kelasnya kelas ekonomi buat apa? Paham insyaallah? Ya, pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan hamba Allah yang membuat dosa lalu dia tobat sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala, adakah tanda-tanda orang yang diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda-tandanya. Yang pertama tandanya adalah dia semakin soleh. Itu tanda yang paling jelas, dia semakin soleh dan menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kalau dia semakin soleh dan merasa dirinya soleh, berarti itu tidak benar. Yang pertama, dia semakin soleh. Kedua, dia semakin merasa bahwa dirinya tidak soleh. Yang ketiga, dia tidak pernah mengungkit dosa-dosa yang pernah dia lakukan.
Kalau 3 hal ini dia lakukan, berarti insya Allah dia termasuk orang-orang yang mendapatkan taubat nasuha dari Allah. Yang pertama, dia semakin soleh. Yang kedua, dia tidak pernah merasa bahwa dirinya soleh dengan kesolehan yang dia rasakan. Kemudian yang ketiga, dia tidak pernah mengungkit keburukan yang pernah dia lakukan. Dia lupakan dan dia anggap bahwa ini adalah hal yang terakhir yang dia pernah lakukan, dan insya Allah Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Ya, insya Allah itu mudah-mudahan manfaat dan barokah menjadi bekal. Lumayan 1 bulan kita dicas, alhamdulillah. Mudah-mudahan kuat ya, nggak lowbat sampai bulan depan. Ya, kita mulai cas lagi bulan depan. Jangan sampai ya habis baterainya, akhirnya error handphonenya. Ya, jadi mudah-mudahan kita semangat sampai bulan depan, insya Allah menjadi pegangan kita, dan insya Allah kita terus-menerus dalam keadaan terjaga dan dijaga oleh Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan min a'afiyati wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khair kepada Abuya Habib Hadi Zainal Abidin Al-Kaf, juga seluruh habaib yang hadir, seluruh guru-guru kita yang di depan kita semua ini. Semoga beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibarokahkan, diistiqomahkan dalam ketaatan, dan kita semua yang sama-sama hadir di tempat ini diberikan juga keberkahan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan semoga berkumpulnya kita di tempat ini dalam majelis yang mulia menjadi tanda berkumpulnya kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil